channel. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka diskusi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zidni Ilma SPD. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata pada siang hari ini, untuk menghemat waktu, marilah langsung saja kita masuk ke acara inti kita mengenai kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zidni Ilma. Pada Ibu Zidni Ilma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan bagaimana pengalaman budaya positif. Di sini yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Selimpat, seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan kita ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita lakukan kegiatan kita. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, kolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang pertama sekali mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, murid itu adalah ibarat suatu benih yang disemaikan, yang ditanam oleh seorang petani. Kita guru ini ibaratnya sebagai seorang petani untuk menumbuh kembangkan benih kita tadi. Kalau di sekolah untuk menumbuh kembangkan siswa kita tadi dari yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga para petani, dari bibitnya yang ditanam di sawah, dikasih pupuk, dikasih air, hama-hamanya dibasmi sampai dia berhasil menghasilkan buah. Begitu juga peran kita di sekolah sebagai guru terhadap siswa kita itu menuntun siswa kita itu ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan yang kedua materinya mengenai disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya. Padahal disiplin itu suatu
untuk mengatur diri kita, untuk menghargai diri kita supaya bisa berbuat menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, disiplin positif ini juga bisa dimaknai sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau kita lihat di sekolah kita, itu motivasi yang muncul baik pada siswa, saya sendiri atau kepada kita semua, itu motivasi yang muncul baru itu bersifat ekstrinsik. Maksudnya bagaimana di sini? Motivasi itu faktor pendukungnya itu masih berasal dari lingkungan sekitar, ya. Kalau intrinsik di sini itu benar-benar motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga di sini, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Inilah yang muara kita, tujuan kita itu untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, ya. Yang ketiga inilah yang kita harapkan. Jadi anak-anak kita memiliki motivasi itu bersumber dari dalam hatinya, ya, bukan dari faktor sogokan atau karena dia takut atau karena dia tidak nyaman atau karena dia takut untuk mendapatkan hukuman dan sebagainya. Melainkan mereka itu menerapkan disiplin positif, ingin memberdayakan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kebaikan tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Kita lanjut materi berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini tidak hanya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kita sebagai guru juga butuh kebutuhan dasar. Mana kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita lihat di sini. Anak-anak kita banyak melakukan kesalahan atau tindakan yang semena-mena terhadap temannya. Itu kita tanya dulu, apa faktor penyebabnya? Apa penyebab dia melakukan hal yang seperti itu terhadap temannya? Contoh, kita kasih satu contoh di sini. Misalnya seorang anak bernama si Adi, dia selalu mengambil nasi atau bekal temannya sewaktu jam istirahat. Akhirnya temannya ini merasa tidak nyaman dan melaporkan kepada guru kelas. Nah, di sini kita lihat, ya, tindakan si Adi tadi untuk mengambil bekal temannya tadi, kita tanya alasannya, kenapa diambil bekal temannya? Kalau si Adi tadi menjawab, Bu, perut saya lapar, Bu. Saya belum makan dari malam. Saya belum makan sejak pagi menjelang berangkat ke sekolah. Berarti dia melakukan hal yang seperti itu untuk mempertahankan hidupnya karena perutnya lapar. Bagaimana dia akan mengikuti kegiatan belajar di sekolah kalau perut si Adi ini lapar? Makanya dia ada keinginan untuk mengambil bekal temannya tadi. Jadi kita sebagai seorang guru, setelah kita tahu jawaban dari anak seperti itu, berarti kita ada keinginan untuk menyampaikan hal ini kepada orang tuanya. Supaya untuk masa yang akan datang, si anak ini membawa bekal dari rumah. Itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Dari masalah yang pertama tadi, kalau si Adi ini menjawab, ya, Adi kenapa diambil bekal temannya? Kalau si Adi menjawab begini, ya, saya ingin teman saya itu senang, Bu. Saya ingin memakan bekal teman saya itu supaya dia senang, Bu. Saya cicipi makanan masakan orang tuanya, saya beranggapan dia akan merasa senang. Berarti si Adi ini ingin mendapat perhatian, mendapat kasih sayang, baik itu dari temannya
ataupun orang tuanya di rumah. Berarti si Adi di rumah, yang pertama dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya, kurang mendapat kasih sayang dari keluarganya, begitu juga dengan temannya yang di sekolah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu sebagai penguasa. Nah, kalau si Adi tadi menjawab dari masalah yang pertama tadi, kenapa Adi diambil nasi bekal temannya? Kalau si Adi menjawab seperti ini, saya mengambil bekal teman itu tujuannya supaya saya bisa dianggap oleh teman saya itu orang yang paling pintar, oleh orang yang paling hebat. Teman-teman saya bisa takut oleh saya. Semua teman-teman saya bisa tunduk kepada saya. Berarti anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Ingin berkuasa. Berarti pada si anak ingin dia nanti dia menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita lihat itu kebebasan. Ya, bagaimana pula kebebasan? Dilihat dari contoh yang tadi, masalah yang kita lihat dari pertama tadi, mengenai si Adi yang mengambil bekal temannya. Kalau si Adi ini menjawab, Adi kenapa bekal temannya diambil? Bu, saya mengambil bekal teman ini, saya ingin mencicipi masakan orang tuanya. Karena saya dari hari Senin sampai hari Jumat, sambal atau bekal yang dimasukkan oleh orang tua ke dalam tas bekal saya, itu ke itu saja. Sambalnya ayam ke ayam saja. Atau nasi goreng ke nasi goreng saja. Berarti anak ini, si Adi ini ingin mencari suasana yang lain. Ingin dia mencari kebebasan. Bagaimana mestinya yang diharapkan sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kalau seperti ini, kita temukan anak kita, cepat-cepat kasih tahu orang tuanya, kalau tipe anak seperti ini, dia ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu mengenai kesenangan. Nah, di sini kita kaitkan dengan contoh yang kita berikan tadi, ya. Kalau si Adi ini menjawab, Adi, kenapa bekal temannya diambil Adi? Kalau Adi ini menjawab ingin untuk memperolok-olokkan temannya, iseng-iseng saja supaya temannya senang, berarti dia merasa ada rasa kepuasan, ada rasa kesenangan, kepuasan batinnya memperlakukan temannya atau mengambil bekalnya. Berarti tipe si Adi ini, anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk mencari kesenangan. Jadi kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar anak tersebut. Kenapa dia melakukan kesalahan seperti ini? Kenapa dia selalu begini? Ya, kenapa dia selalu melakukan tindakan yang tidak kita sukai? Tanya dulu, apa kebutuhan dasar mereka yang belum dipenuhi? Itu kita harus jeli melihat hal yang seperti itu. Kemudian kita lihat lagi materi berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama kita lihat di sini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi, ya, intrinsik, ekstrinsik, bukan intrinsik. Karena dia takut dihukum. Dia disiplin, dia datang tepat waktu ke sekolah, dia takut telat. Karena kalau telat masuk ke dalam kelas akan dihukum oleh ibu gurunya. Kalau motivasi ini seperti ini yang datang dari siswa kita, berarti motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan dari orang lain. Kalau murid kita melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, ini merupakan juga masuk motivasi ekstrinsik. Contoh, kalau siswa kita datang tepat waktu, ya, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, atau mengumpulkan tugas, mengumpulkan PR yang kita kasih tepat waktu, terus kita memberikan imbalan. Siapa yang pertama mengumpulkan ke depan, ibu kasih hadiah. Nah, berarti itu berupa imbalan, ya, atau penghargaan. Berarti motivasi anak melakukan perbuatannya tadi, ya, itu motivasinya masih
bersifat ekstrinsik, berasal dari lingkungan. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, di sini kita lihat murid melakukan disiplin ini karena sadar akan kebajikan dirinya ini, merupakan motivasi intrinsik. Ya, anak ini melakukan kebijakan karena berasal dari kesadaran dirinya, ya, tanpa ada karena takut hukuman, karena dikasih imbalan atau penghargaan, tapi anak ini betul-betul mengerjakan perbuatan perilaku manusia yang untuk yang baik ini benar-benar berasal dari dirinya sendiri, ya, benar-benar berdasarkan kesadaran dirinya sendiri karena melihat nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang sudah ada dalam dirinya. Kita lihat lagi materi berikutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kenapa? Mungkin jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Kenapa konsep disiplin dengan identitas gagal? Nah, gagal di sini kita lihat mana yang konsep disiplin ini yang bisa membuat anak kita gagal nantinya. Yang pertama, hukuman. Nah, kenapa hukuman ini bisa membuat anak kita gagal? Ya, kita lihat. Karena hukuman itu yang pertama dia menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Seseorang anak akan diberikan hukuman itu secara tidak langsung kita menyakiti si anak ini. Kenapa? Karena saat kita menghukum itu nada suara kita itu selalu tinggi, mata yang melotot, keras, ya. Bahasa tubuh itu jalan saat itu, ya. Saat itu anak tadi, ya, dia akan tertanam dalam hatinya. Tangannya mulai mengepak. Ya, saat setelah diberi hukuman, ya, waktu dia duduk, dia akan berpikir lebih aktif lagi itu. Ya, dari yang tidak terpikir akan terpikir lagi lebih jelek perilakunya dari yang sebelumnya. Itu, ya, karena menyakitkan tadi. Akan ada dendam si anak tadi kepada kita. Ya, setelah dia besar nanti. Kemudian yang kedua tidak nyaman, ya, hukuman tidak nyaman. Kenapa hukuman membuat dia tidak nyaman? Yang pertama, ya, selain menyakitkan, tidak nyaman terhadap dirinya sendiri, juga dia merasa tidak nyaman karena malu dengan teman-teman rekan-rekannya yang sama besar. Yang ketiga, murid jadi takut. Dengan kita sering atau setiap hari memberikan hukuman kepada anak kita akan menghindar dari kita. Kenapa dia menghindar? Karena dia merasa takut dengan kita yang selalu memberikan hukuman kepada dia. Kemudian memaksa. Ya, hukuman ini memaksa. Kenapa memaksa? Karena setiap anak dia akan melakukan sesuatu karena keterpaksaan. Kalau nggak dilaksanakan, dia akan takut nanti dikasih hukuman oleh ibu guru. Lebih baik kita laksanakan, lebih baik kita kerjakan. Jadi keterpaksaan ada pada dirinya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, dengan kita sering memberikan hukuman, itu si murid kalau melakukan kesalahan, dia akan berusaha untuk menyembunyikan dari kita. Dia tidak akan jujur kepada kita. Karena kalau dia jujur, si anak ini takut nanti dikasih hukuman oleh bapak ibu guru. Lebih baik kita sembunyikan itu. Ya, murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Dengan sering kita memberikan hukuman pada si anak tadi, si anak akan merasa rendah diri dibandingkan teman-temannya yang tidak pernah diberikan hukuman. Dia akan merasa rendah diri, akhirnya dia tidak percaya diri, kurang pede untuk berbuat hal yang lebih baik. Tuh. Kemudian yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal itu penghargaan. Kenapa penghargaan bisa membuat seorang anak bisa gagal? Nah, pertama kita lihat, karena penghargaan itu tidak efektif. Kenapa penghargaan menjadi tidak efektif di sini? Ya, yang pertama, anak-anak tadi akan menjadi sifatnya itu muncul sifat arogan. Kenapa? Wah, hari ini saya diberikan penghargaan oleh bapak ibu. Bagaimana teman yang lain tidak dapat penghargaan? Saya yang bisa berdiri di depan.
akan muncul sifat seperti itu pada diri anak. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Irinya di sini bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan iri terhadap temannya yang mendapatkan penghargaan di depan. Itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya. Mematikan kreativitas bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Oh, menyukai news itu. Dia saja yang mendapatkan penghargaan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang selalu mendapat penghargaan akan selalu dia. Nah, berarti bagi anak lain dia akan tidak mau dia melakukan kreativitas. Jadi maksud mematikan kreativitas seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sekolah kita sudah berjalan itu tidak ada ditulis ranking di rapor ANAI. Itu hal yang bagus yang sudah kita laksanakan, ya. Menghukum dengan sistem ranking, ya. Itu bagi anak yang tidak mendapatkan ranking di rapornya, dia akan merasa, kenapa saya tidak mendapatkan ranking? Teman lain kok mendapatkan ranking? Di mana kekurangan saya? Akan ada hal-hal yang terfikir seperti itu pada diri anak. Dia akan merasa minder dari temannya, merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri, belajar bersama temannya. Gitu. Kemudian merampas hak anak, menghargai dirinya. Ya, berarti dengan kita memberikan penghargaan itu sama dengan kita merampas hak anak, akan mengurangi menghargai dirinya. Dia melakukan sesuatu, target pertama dia ingin mendapatkan penghargaan, bukan dia melakukan sesuatu karena bersumber dari dalam dirinya sendiri atau muncul kesadarannya, motivasinya berasal dari dirinya, tapi dia akan mengejar penghargaan dari kita. Itu. Kemudian kita lanjut materi berikutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, mana di sini kita lihat yang pertama konsekuensi. Kita lihat konsekuensi ini itu penguatan jangka pendek. Ya, berarti tidak bersifat jangka panjang. Tapi dibandingkan dengan hukuman, penghargaan, lebih lumayan yang konsekuensi ini. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Berarti ini harus dipantau secara berkelanjutan. Ya, kita mengetahui konsekuensi ini sesuai dengan apa itu kesepakatan antara guru dengan si anak. Kita memiliki konsekuensi. Nah itu. Kemudian stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi pada konsekuensi yang sudah kita tetapkan bersama anak seperti mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nah kita lihat lagi siapa yang tidak menjalankan atau tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan, apa konsekuensinya. Misalnya anak datang terlambat atau tidak tepat waktu. Kemudian diingatkan kepada si anak tadi, kamu tahu enggak kalau terlambat 15 menit masuk ke dalam kelas, kamu tahu enggak konsekuensinya apa? Tahu Bu, apa konsekuensinya? Oh iya Bu, saya terlambat istirahat nanti. Saya waktu teman istirahat nanti saya berada dalam kelas Bu untuk meninggal pelajaran yang tertinggal. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, itu konsekuensi. Jadi mereka itu bisa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dengan konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada lagi restitusi. Nah, di sini konsep disiplin untuk identitas sukses. Kita lihat yang pertama. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi dengan kita menerapkan segitiga restitusi, nanti itu akan kita bahas segitiga restitusi. Nah, di sini akan memberikan manfaat kepada murid kita. Yang pertama, murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dari sini kita lihat itu yang paling tepatnya untuk
identitas sukses mengenai konsep disiplin itu konsekuensi dengan restitusi. Kita lihat materi berikutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi yang lebih tepatnya kita mendisiplinkan anak atau membelajarkan anak yang berpusat pada siswa, kita hendaknya menggunakan pendekatan restitusi. Karena bisa menanamkan disiplin positif pada murid. Kita lihat, apa itu restitusi? Ya, menurut Gosen tahun 2004, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Berarti mengembalikan ya siswa tadi ke sikap awalnya, ya ke tabiat awalnya, ya. Itu yang restitusi. Ciri-ciri restitusi kita lihat di sini. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Tuh. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, bisa memperbaiki hubungan antara si A dengan si B, atau dengan yang membuat masalah dengan temannya tadi, atau antara si anak dengan guru, atau antara si anak dengan orang tuanya. Nah, itu maksud memperbaiki hubungan. Kemudian, tawaran, bukan paksaan. Jadi menyelesaikan masalah dengan restitusi ini, ya, ini adalah sebuah tawaran kita terhadap anak, bukan sebuah paksaan. Jadi bukan berarti kita memaksa si anak untuk melakukan hal yang seperti ini atau untuk bertindak sesuatu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ciri restitusi yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, apa sih yang saya lakukan barusan? Kenapa saya melakukan itu? Ya, itu melihat ke dalam diri. Ya, apa alasannya saya melakukan itu? Bermanfaat enggak untuk diri saya? Bermanfaat enggak untuk orang lain? Ya, kalau sudah melakukan kesalahan seperti ini, apa yang seharusnya saya lakukan? Ya, itu yang kita harapkan kepada anak supaya dia bisa melihat ke dalam dirinya. Begitu juga kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah siswa kita dengan menggunakan restitusi juga bisa merasakan atau melihat ke dalam diri kita. Kemudian mencari kebutuhan dasar, ya, yang terhadap tindakan yang kita lakukan. Kebutuhan dasar sesuai dengan yang kita bahas tadi. Dari masalah yang dilakukan oleh si anak tadi, lihat kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi. Itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan menggunakan pendekatan restitusi ini, kita harus fokus pada karakter si anak, bukan pada tindakannya. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, kita harus menguatkan bagaimana si anak ini kembali ke sikap yang lebih baik, bukan menjadi ke arah yang lebih buruk, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi. Tapi kita harus menguatkan dia supaya dia lebih semangat, supaya dia bisa lebih berubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Jadi fokus pada solusi. Lanjut. Nah, sini kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ini kita lihat contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita lihat yang hukuman. Cara menghukum siswa tersebut, kita kasih dia, misalnya anak kita tidak mengerjakan PR. Kemudian kita kasih hukuman, hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid jadi takut. Tuh contoh hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu contoh konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tuh. Nah, kita lihat lagi yang restitusi. Bagaimana pula contohnya? Guru menanyakan keyakinan kelas terhadap dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh, tadi kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Berarti bagaimana
untuk menerapkan restitusi ini kepada siswa kita, tanyakan kepada siswa tadi, nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas yang bagian mana yang kamu langgar? Nah, nanti kalau sudah dia mengetahui keyakinan kelas di kelasnya itu, dia akan menjawab itu. Oh ya Bu, tidak disiplin waktu. Saya selalu menunda-nunda untuk mengerjakan PR. Nah, berarti dia bisa menjawab seperti itu. Kalau begitu, nah bagaimana usaha kamu? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu salah satu cara guru menanyakan tentang keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah tadi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari pertanyaan yang pertama akan timbul pertanyaan yang kedua yang akhirnya nanti membuka jawaban dari siswa. Siswa ini tidak akan menutupi jawaban yang dia ingin sampaikan, yang ingin dia jawab di hadapan kita sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi antara si anak dengan guru nanti akan berdialog, ya. Guru bertanya, siswanya yang menjawab, ya, sampai ujungnya nanti terselesaikan masalahnya atau terselesaikan kasusnya di sini. Nah, kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh kasusnya. Kita lihat. Kalau tipe kita sebagai penghukum, ya, berarti di sini tertulis patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan. Nah, itu contoh hukuman yang diberikan kepada siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, atau kita sering memisahkan si anak berbaris dari temannya yang memakai atribut lengkap. Itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Bagaimana pula? Itu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau terlontar ucapan pertanyaan seperti itu kepada siswa kita, itu berarti kita membuat rasa bersalah kepada si anak tadi. Ya, kalau kita bandingkan antara penghukum dengan membuat rasa bersalah, ini lebih parah yang membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena membuat rasa bersalah itu nada suara kita bertanya kepada siswa pelan, ya. Kemudian yang ditanyakan itu masuk ke dalam hatinya dan ngiang-ngiang di rasa-rasanya. Atau kamu ingin mengecewakan orang tua kamu ya? Nah, kalau ada masalah kita terlontar seperti ini, enggak ibu hawa di orang tua hawa. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada si anak. Kamu sudah mengecewakan ibu guru, ya. Nah, itu salah satu membuat rasa bersalah kepada si anak. Kalau penghukum biasanya kan nadanya keras, ya. Patuhi aturan di sekolah. Berdiri kamu di sini. Nah, berdiri di depan teman kamu di sini. Itu penghukum. Kemudian, ya, bukan manajer dulu, teman. Tipe kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayolah, yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Contoh tadi, anak kita tidak memakai atribut lengkap. Nah, kita berbicara kepada anak itu seperti teman dia. Nah, terakhirnya kita, ada apa-apa, kali ini Ibu maafkan. Nah, sekarang berbaris kamu dengan tertib, ya. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi teman sebagai pemantau. Nah, itu akan muncul, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, berarti dikembalikan kepada keyakinan kelas kita yang sudah ada di dalam kelas. Nah, itu pemantau, ya, sesuai dengan konsekuensi. Kemudian posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Nah, ini yang kita harapkan kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini ya, ini posisi yang membuat siswa kita ini menjadi seorang yang bertanggung jawab, menghargai dirinya sendiri. Nah, itu yang manajer. Ya, jadi pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu?
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi ditanya anak dengan kata-kata yang seperti itu. Berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol yang manajer. Tapi karena kita pemula dulu, nah ini bisa kita terapkan mulai dari membuat rasa bersalah teman pemantau yang ujung-ujungnya nanti kita diharapkan menerapkan posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer inilah yang bisa membuat siswa kita bisa bertanggung jawab, ya, bisa menghargai dirinya sendiri, bisa memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain atau karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan, ya, dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Kemudian materi yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kita lihat di sini. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau sepeda motor? Ya. Mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira pertanyaan yang pertama apa kira-kiranya jawabannya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Bagus, untuk menjaga keselamatan. Ya, berarti yakin kita kalau kita pakai helm kita akan selamat, ya. Apabila terjadi kecelakaan, paling kurang kepala kita terlindungi. Berarti intinya di sini kita yakin untuk menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa jawaban ini Bapak Ibu? Iya, supaya jangan tertular penyakit. Bagus. Ya, atau intinya untuk menjaga kesehatan. Nah, kita yakin dengan kita memakai masker, dengan mencuci tangan setiap saat, itu kesehatan kita akan terjaga. Jawaban seperti itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus tanya jawab dengan siswa kita tadi. Keyakinan yang seperti apa yang kita terapkan di kelas kita, yang harus kita laksanakan sesuai dengan yang sudah tertulis. Nah, jadi awal-awalnya emang ditulis keyakinan kelas itu dulu, ya, supaya bisa dibaca oleh anak kalau dia lupa, ya. Setelah sering-sering dia baca, dia akan laksanakan. Nah, ada di suatu sekolah mereka itu tidak ada menempelkan keyakinan kelas lagi. Kenapa? Karena sudah di dalam kepala mereka, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi sudah menjadi kebiasaan, itu akan mengarahnya kepada budaya positif tadi. Ya, dari yang dituliskan dia akan berangsur-angsur untuk melaksanakannya. Dari setelah bertahap-tahap melaksanakan, akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan, ya, yang akhirnya membudaya pada masing-masing diri si anak tadi, begitu juga kepada bapak ibu gurunya. Setelah membudaya, itu yang kita harapkan, ya. Berarti dia bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini dimulai dari berdiskusi. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas itu jangan kita saja sendiri yang membuat Bapak Ibu. Diskusikan dengan siswa kita dulu tentang peraturan atau keyakinan yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu mana hal-hal yang positif, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang bisa kita terapkan bersama anak kita. Setelah kita diskusikan, kita rumuskan peraturan yang menjadi keyakinan tadi. Nah, setelah kita merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan, baru kita tempelkan keyakinan di dalam kelas kita itu, supaya
bagi anak-anak kita itu bisa dia membaca secara langsung ya, dan bisa menerapkannya tahap demi tahap ya. Akhirnya nanti menjadi sebuah kebiasaan dan bisa membudaya pada diri mereka. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, nih. Contoh nih, keyakinan kelas 6 SDN 04. Contoh yang ditulis di sini. Pertama, disiplin waktu. Kemudian belajar dengan penuh semangat, antusias, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan kerjasama. Yang keenam, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keenam, menghargai guru atau teman saat sedang berbicara. Yang ketujuh, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Tuh, yang pertama. Yang kedua berupa pernyataan universal. Nah, yang menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang bersumber mengarahnya ke hal-hal kebajikan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah panjang-panjang, yang penting mudah diingat oleh siswa kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, mungkin berbeda keyakinan di kelas 1 dengan kelas 6 berbeda ya. Itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita, atau antara kelas 2 dengan kelas 3, atau dengan kelas 4 atau kelas 5. Itu masing-masing kita berbeda keyakinan kelasnya. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Jadi jangan kita guru saja yang menuliskan keyakinan kelas, diskusikan sama anak, bentuk tanya jawab yang bersumber dari keyakinan masing-masing anak kita. Kemudian kita lihat materi berikut mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, dilihat di sini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu tahap pertama kita. Dalam menstabilkan identitas ini, ya, kita munculkan pada anak kita saat menanyakan masalah, kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu terhadap teman kamu? Nah, mungkin dia akan menjawab, saya kesal Bu, saya merasa tidak senang melihat dia karena dia selalu mengganggu saya. Nah, berarti saat kita menstabilkan identitas ini, ya, kita sampaikan kepada anak tadi, oh, kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan kesal. Itu untuk menstabilkan menstabilkan identitas supaya emosi si anak ini berangsur-angsur stabil dari memuncak tadi. Nah, kita berikan kata yang seperti tadi, iya, kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama seperti yang kamu lakukan itu. Itu langkah untuk menstabilkan identitas. Atau begini, dia takut ya untuk dikasih hukuman karena dia tidak lengkap atributnya. Nah, sampaikan kepada anak itu, tidak apa-apa. Yang tidak lengkap kan bukan cuma kamu sendiri, teman kamu juga ada yang tidak lengkap. Nah, itu untuk menstabilkan identitas kepada si anak tadi. Nah, kemudian bisa juga disampaikan dengan cara seperti ini. Oh iya, ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Nah, berarti ada pada diri, tidak awak seseorang, ibu dulu mau ditulah. Nah, supaya stabil emosinya tadi. Itu langkah pertama saat menerapkan segitiga restitusi. Langkah kedua, kita memvalidasi tindakan. Saat memvalidasi tindakan, itu akan muncul ya suatu pertanyaan kepada siswa kita,
Misalnya dia melaksanakan kesalahan atau kasusnya tidak lengkap atributnya, atau dasinya tidak ada, topinya tidak ada. Nah, untuk memvalidasi tindakan, kita tanya sama anak tadi, mungkin kamu punya alasan tersendiri, kenapa kamu tidak membawa topi, atau kenapa tidak memakai dasi. Nah, itu salah satu cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, atau juga begitu, ada anak yang selalu dibully oleh temannya, ya, kemudian dia emosi, ditendang meja temannya. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita harus mengucapkan ini kepada anak kita saat menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini. Oh, wajar kamu marah. Jadi kamu punya alasan tersendiri. Kenapa kamu menendang meja si Adi misalnya? Iya, Bu, karena saya selalu dibully. Itu kan alasannya. Kita menanyakan alasan, dia yang menjawabnya seperti itu. Ya, berarti kita ada memvalidasi tindakan yang salah tadi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Untung kamu tidak menabraknya atau menamparnya atau menendangnya dia langsung. Ya, untung meja dan kursi yang kamu tendang. Ya, ibu lebih menghargai kamu, tidak berbuat lebih parah dari itu. Bilang, sampaikan sama anak kita. Itu saat kita memvalidasi. Ya, bahasa awaknya, mujualah dak batampalunya, dak lebatin dulunya. Mujualah meja, untulah meja atau kursi itu yang ditendang. Itu saat memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga untuk melaksanakan pendekatan segitiga restitusi ini, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang kita bahas itu, menanyakan keyakinan kelas. Makanya di awal-awal kita perlu membuat keyakinan kelas tadi. Supaya apa? Supaya saat kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, ya, tahap yang ketiganya saat menanyakan keyakinan kelas, si anak bisa menjawab. Nah, contoh tadi yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, dia akan bisa menjawab. Nah, ada yang menjawab tidak disiplin, Bu. Ya, tidak mematuhi aturan. Nah, bisa. Atau yang membuli tadi, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Oh ya, Bu, tidak menghargai teman. Tidak ada saling sayang menyayangi antar teman. Dia akan menjawab. Nah, dari situ kita akan timbul pertanyaan berikutnya. Terus kalau seperti itu, hal apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa meyakini dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kita? Dia akan menjawab si anak, iya, Bu, saya mulai hari ini tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi, akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas, ya, akan saya terapkan dalam diri saya saling menghargai antar teman, saling menyayangi antar teman, dan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, anak-anak kita akan menjawab seperti itu. Ini contoh yang dilaksanakan di kelas 5 kemarin. Biasanya kalau tidak bisa nih diputar karena sudah dijadikan PPT. Nanti videonya saja kita lihat. Nah, nih. Kita lihat kesimpulannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar yang mengarah kepada profil Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, saya akhiri dengan mohon maaf atas segala kesalahan atau yang tidak menurut tempatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Zinilma yang pada hari ini telah menyampaikan
sedikit materi kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa beliau terapkan dalam kegiatan pembelajaran beliau, dan kita yang mendengar semoga juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk audiens yang telah memberikan kesempatannya pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanza, tadi Ibu dengar laporan dari Ketua Kelas, Kanza berantem ya dengan Olga. Iya, Bu. Kenapa? Karena Olga terus membuli saya, Bu. Bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas saat jam istirahat juga, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau Kanza kesal. Jika Ibu berada di posisi Kanza, Ibu akan melakukan hal yang sama seperti Kanza. Lalu apa yang Kanza lakukan terhadap Olga? Saya marah-marah dan maki-maki Olga, Bu. Dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu melakukan ini ada alasannya kan? Iya, Bu. Apa alasannya? Karena Olga terus membuli saya, Bu. Yalah, wajar kamu marah-marah karena kamu tidak terima selalu dibully oleh Olga. Ibu sangat menghargai tindakan Kanza, ya. Tidak berbuat lebih parah daripada yang sudah dilakukan sekarang, seperti memukul atau menendang Olga langsung. Untunglah meja atau kursinya yang Kanza tendang. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Kanza marah-marah sampai menggebrak atau menendang meja itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Menurut Kanza, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Karena tidak menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut Kanza itu penting, jadi keyakinan kelas yang harus kita lakukan pada saat kita sekarang hadapi ini berhubungan dengan saling menghormati teman. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita harus saling menghargai, saling menghormati antar teman. Nah, sekarang Ibu tanya sama Kanza, bersedia enggak Kanza untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang akan Kanza lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya minta maaf kepada Olga, Bu. Terus hal positif yang ada dalam diri Kanza, apa yang harus dilakukan saat kalau terjadi kejadian yang seperti ini untuk di masa yang akan datang, apa yang harus Kanza lakukan? Saya bersabar dan saya akan tetap bersabar dan melaporkan kepada guru yang bersangkutan, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nak. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Kanzania. Saya berasal dari SDN 04 Salimpat. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus sabar dan dapat mengendalikan amarah.